kalau kita lihat di weekend nanti juga bakal ada North London Derby ya. Ya. Spurs menghadapi Arsenal di mana Spurs dengan Igor Tudor ya. Pelatih Tudor aja. Ini pelatih kayak sales ya. Sales kan door to door kan. Igor Tudor. Ini kita punya prediksi line up-nya. Ada ini belum tahu juga ya karena kan Igor Tudor juga masih baru pertandingan pertama. Tapi kalau kita lihat ini kan selalu biasanya kan Spurs ini punya new manager bounce gitu. Lihat apa namanya kemarin lawan City ya musim lalu ya. City juga. Iya. Prediksi guys. Ya, gua rasa sih seperti pada umumnya pelatih baru, kecuali Kluivert ya. Biasanya dia pakai pakem yang udah ada dulu gitu. Itu udah rumus mau di lu teori perang sekalipun itu selalu dia pakai senjata yang sebelumnya udah dipakai dulu. Nanti setelah itu mungkin ada 1-2 lah diganti kalau memang nggak mumpuni atau cedera. Tapi setelah 2 pertandingan 3 pertandingan baru dia akan skemanya dia sendiri. Dan bahkan mungkin ada pemain-pemain yang selama ini tidak terpakai mungkin akan dipasang. Kalau kita lihat ada Norgard juga di situ. Gue bingung kenapa dimasukin Norgard. Kan perkiraan Abrar ini kan. Memang iya sekarang kan lagi ada narasi Zubimendi mainnya kurang bagus dan baiknya coba diganti dengan Norgard yang selama dikasih kesempatan Norgard ini nggak pernah mengecewakan memang. Apalagi kemarin waktu lawan Wigan Athletic dia ngasih assist ke siapa tuh ya, ke Martinelli kalau nggak salah, bagus banget. Nah cuman untuk match-match kayak gini gua rasa Zubimendi masih diperlukan. Ya Zubimendi tuh menurut gua kalau ditanya ke gua siapa top 3 pemain terbaik Arsenal sejauh musim ini, Zubimendi ada di situ. Ya. Jadi kita nggak bisa gua juga nggak menggeser kalau dia sering bikin kesalahan yang jadi outputnya jadi gol buat lawan. Tapi peran dia di lini tengah Arsenal itu tuh sangat-sangat bisa menggantikan Thomas Partey musim lalu. Sangat-sangat bisa. Oh iya. Di luar ini ya, blunder dia 2-3 kali. Iya, di luar itu dia sangat bisa menggantikan Thomas Partey gitu loh. Jadi di sini harusnya Zubimendi. Zubimendi. Tetap jadi tandemnya Declan Rice. Tapi itu pemain yang masih gue pengen buat Liverpool tuh Zubimendi dari tahun-tahun sebelumnya kan Liverpool yang diisukan buat dia kan. Gue masih pengen tuh nggak Zubimendi sebenarnya. Tapi buat game ini gue ngerasa nggak akan mudah buat Arsenal, apalagi kita ngeliat 5 game terakhir ada rasa ketakutan di cara permainan mereka. Jadi gue ngeliat dengan tadi lu nyinggung soal manager bounce di pertemuan lawan City pun juga waktu itu gue menjagokan Spurs gitu. Walaupun City startnya lawan Wolves bagus banget, tapi gue menjagokan Spurs. Atas dasar apa? Atas dasar manager bounce itu. Karena yang salah di Spurs ini sama sekali bukan pelatihnya menurut gue. Emang karakter pemainnya itu agak rada-rada. Kayak lu contoh Ange Postecoglou kan diundang ke overlap tuh dia bilang, Romero pun juga beberapa kali over the line gitu. Sikap dia ke pelatih tuh suka ngelewatin batas kadarnya pemain, dan kita ngeliat ke Thomas Frank juga pemain bisa nggak salaman ke pelatih di momen Van de Ven dan juga waktu itu. Jadi menurut gue Spurs ini emang selalu tim yang butuh suasana baru, dan momen suasana baru itu baru mereka ngegas tuh. Itu alarmnya buat Arsenal. Kalau gue bilang poinnya di situ. Lebih dari itu, Jal. Masalahnya pemiliknya menurut gue. Levy itu. Iya, kan udah berapa kali kan sampai Conte, Mourinho kasarnya dengan lantang dan belatan dengan vulgar dia berani ngomong bos gue nggak beres, kira-kira kan gitu kan. Kalau nggak salah Conte itu sebelum dipecat dia ngomong kayak itulah, kayak ngedumel gitu. Dan dia masih pelatih ini kan, pelatih statusnya Spurs. masih status. Iya, berarti kan itu udah kacau banget kan. Terus Mourinho juga bilang kan, di mana sih lo melatih yang paling lo nggak suka kan? Dia langsung tanpa mikir bilang Spurs. Gila, gue dipecat 5 hari sebelum final katanya. Menurut gue sih ownernya, menurut gue ya, karena NG itu oke deh. Dia peringkat 14 atau 15 gue lupa. Tapi kan lo masukin ini ke Liga Champions, juara Europa League. Nah maksudnya dengan status tim yang begitu, lo bisa ngasih juara Europa League. Dan artinya kan ngelewatin Arsenal. Arsenal belum dapat piala di Eropa kan. Terus lu pecat, menurut gua sih lu bego. Menurut gua. Jadi gua lebih kelihatan ke ownernya aja dibandingin pelatihnya gitu. Tapi kalau di pertandingan weekend nanti siapa yang bakal menang kira-kira? Arsenal. Gua bounce back manager tadi karena dia belum ketemu Arsenal aja. Gua rasa Arsenal bisa 2-0 ini, selisih 2 gol. Kalau lawan Spurs sih gua selalu. Tapi ya Arsenal. 2 golnya tapi mungkin di bawah 3. Udah lagi nih. Selisihnya. Kayaknya 3-2. Kalau prediksi gue 3-2. Tipis ya. 3-2 tipis aja. Tipis dan seru kan, saling balas gol. New manager Bones akan Iya, tapi memang sering banyak gol ya. Iya, selalu banyak gol. Rame gol, tapi gue rasa bola seri nih kayaknya sih. Seri Seri lagi 3 kali. Janganlah, jangan seri lagi. Kalau gue kenapa bilang 2-0?
Ini kan ibaratnya Arsenal kayak rumah baru kemalingan nih. Jadi biasanya agak lebih hati-hati bertahannya. Pasang CCTV, pagar gitu ya biasanya. Mungkin. 2-0 besok kesalip lagi 2 sama ya. Kacau itu Kalau itu gue udah nyerah kalau itu. Berat tiba-tiba kalau 2-0 terus kebalap lagi gue udah nyerah. Tapi ya makanya ini lawan Spurs ini penentuan sih menurut gua. Penentuan tuh bukan dalam arti apakah Arsenal bisa jadi juara apa enggak, tapi lebih ke gimana mental pemain ini akhirnya bisa ngejalanin sisa pertandingan ke depan sih. Ya, karena kalau dia bisa mengatasi Spurs, ya pertama kan ada PD naik kan, terus ngalahin North London Derby dan Habis itu lawan berikutnya Chelsea. dia punya pattern. Oh ternyata kemarin kita suwe, tapi kita lihat kita bisa bangkit lagi. Gitu. Cebukan. Iya. Menarik kalau kita lihat karena persaingan dari juara IPL musim ini semakin seru gitu kan. Akankah si Arsenal ini akan mogok?